Hai teman-teman semuanya, ini saya sambil latihan melukis menulis. Ini ada beberapa spot yang harus saya ambil gambarnya, karena supaya para penikmat, para traveler ketika jalan-jalan ke kota Bandung. Kenapa saya ngambil spotnya di siang? Supaya tahu lokasi di mana ini, supaya ketahuan. Kalau saya ngambil malam, otomatis ini teh sebelah mana jadi nggak hafal. Tapi kalau seandainya saya ngambilnya siang seperti ini, supaya siapa tahu nanti ada teman-teman semuanya ya, sobat kreatif yang mau ke arah Bandung, ke arah Dago. Nah, ini di sini juga ada di daerah Ciburial di sini nih. Ini rumah yang kosong udah lama sekali. Nah, ini pohon-pohon ini. Nah, ini di sini ya. Itu juga ada. Nah, di sini saya pernah pulang dari Jawa. Nah, ini nih bis tanjakan jam 1:30 malam, 1:30 ini. Ini ada yang berkelebat dari sini. Terbang ke atas. Ya, terbang ke atas. Makanya untungnya anak-anak keluarga masih pada tidur, tidur di mobil, jadi otomatis ya seperti itu, tidak melihat wujud karena terkelebat. Kalau saya lihat ketika itu tuh karena ruas ya, kaget. Terkelebat itu jalan di atas mobil dulu itu. Di atas mobil itu kuntilanak yang terkelebat dari sana ke seberang rumahnya almarhum Pak Deddy Suwardi ya. Tengah malam. Disitulah. Ini makanya nggak aneh kalau seandainya Ciburial ini adalah tempat-tempatnya seperti itu. Nah, dari sini juga, nah ini di atasnya ini ada hotel. Ini banyak kesaksian, banyak orang yang itu tuh. Tuh kan ada anak kecilnya ini. Ini siang-siang begini ada yang nampak. Jadi ini ada anak kecil, ada gadis, ada nenek. Jadi orang itu mau mampir nyari hotel restoran ini, orangnya bolak-balik nggak ketemu. Nggak ketemu. Sampai ke sini, udah sampai keempat kalinya. Akhirnya diantar sama ini. Sudah sampai ke sini, cuma lihat-lihatan, ya udah besok lagi, seperti itu. Nggak jadi masuk ke dalam penginapan di hotel Tati ya. Sekarang sudah nggak ada hotel itu tersebut. Ya, oke. Netizen semuanya, ini ada cafe yang ada di Bandung Utara. Nah, di situ kalau kalian masuk, zoomkan sampai ke depan, nah itu tuh, itu gerbangnya itu ada kayu. Nah itulah sosok yang bisa menghipnotis orang, yang bisa lalu lalang masuk terus ke situ. Kalau saya sampaikan itu adalah bentuk dari alat kelamin perempuan. Ya, kelamin perempuan. Jadi jangan heran ketika banyak orang yang kesini. Ini banyaknya ada yang di sana karena nyambung. Yang itu, terus yang di sini bawah itu ada apa namanya, kafe.
menyambung dengan itu tuh. Ada pohon yang besar gitu kan. Bawah sih. Ayo kita ke sini ya. Ini jalan Legok Randu katanya. Ini persisnya kita ada di jalan Bukit Pakar. Ini Selasar. Ini museum seni punya Masterpiece ITB. Saya ketika hari Minggu tahun berapa ya, ketika anak kecil saya si bungsu itu masih bukan TK, usia 2 tahunan lah. Hari Minggu saya bawa jalan-jalan ke Tahura. Kita jalan turun dari sini pakai angkot. Ya, ini turun ini ada angkot di sini. Kemudian tiba-tiba kita jalan dari sini sampai ke sana. Saya duluan sampai ke sana. Tiba-tiba anak saya itu sudah sampai di sana, belum sampai di sana sudah ketakutan. Ya takut. Ternyata di belakang saya ada seorang sondel bolong ya. Kuntilanak, di situ ada beberapa makhluk. Saya bilang waktu itu, saya sampai sempat nangis. Akhirnya saya gebrah suruh pergi, baru anak saya turun. Makanya buat sahabat-sahabat kreatif, ternyata di situ anak kecil juga sensitif ketika melihat makhluk halus, jin, segala macam. Baunya yang sifatnya ada energi negatif pasti tahu itu kalau anak kecil. Coba kita lihat ke sana nih. Di sini ya, ini banyak. Ini salah satu sebagai apa ya, kalau bisa dibilang, karena memang tempatnya adem ya, rimbun, jadi dipakai buat tempat-tempat seperti itu, dia senang sekali ya. Ini kan sekarang mah sudah ramai, jadi pindah lagi ke sebelah. Jadi namanya makhluk itu kalau seandainya dia sudah terusik minta dipindah, akhirnya dia pindah. Sini ada pohon besar, pohon asem kayak gitu, akhirnya dia pindah juga ke sini. Makanya di sini banyak yang bilang tuh di belakang Selasar sudah banyak penampakan seperti itu. Di sini ada bambu kuning. Bambu kuning itu sudah nggak ada sekarang. Bambu kuning itu adanya sebelah sana lagi. Bambu kuning itu kan tempat salah satu untuk dia apa ya istilahnya, ya mungkin rumahnya dia. Di sini nih ada kuntilanaknya lari dari sini ke Selasar. Ini tempat Selasar banyak sekali. Kalau untuk apa, ada kegiatan biasanya nyuruh sama pawang hujan. Selamat pagi. Jadi supaya tidak acara itu supaya berjalan lancar, supaya tidak turun hujan, ya akhirnya pawang hujan itu turun. Ya, teman-teman semuanya, sahabat kreatif, suatu saat ada seorang pulang kerja tengah malam, padahal baru jam 11:30. Tiba-tiba di sini itu ada seorang perempuan. Mas. Namanya orang itu kan, kebetulan saya lagi jaga. Dia sampai
terbirit-birit larinya pakai motornya. Kenapa coba? Dia takut. Pak Alvin, saya ditemuin sosok orang perempuan itu di depan kafe Lisung, nama perbatasan Lisung dengan Selasan. Saya sampai karena saking takutnya dia langsung lari pas ketemu saya di pesawat. Seperti itu. Ya, buat sahabat-sahabat semuanya, sebenarnya kan kalau seandainya kita mendapati sosok seperti itu, nggak usah langsung TKG, langsunglah refleks, ya, sikir seperti itu, jangan langsung lari terbirit-birit. Wow, nama usahakan tarik nafas, ditahan dulu, istighfar, ya Allah, ya Rahman, terus saja dikuatkan. Jadi jangan sampai seperti itu. Karena bagaimanapun ketika itu seolah-olah kita itu penakut, ya, takut dengan yaitu bangsa jin, makhluk halus. Padahal dia kan justru malah takut dengan manusia, gitu ya. Jadi jangan dianggap ketika tengah malam itu di sini makhluk-makhluk yang berkeliaran juga. Ya. Nah, ini faktornya adalah makanya pernah juga kecelakaan seolah-olah ada kendaraan balanya, ada kendaraan. Karena memang posisinya belokan. Jadi kan orang itu ketika ke jalan juga kurang rapi, jadi ketika kita ke sana dari atas ke bawah seolah lancar, ada mobil padahal nggak ada, seolah kosong padahal ada motor. Nah, ini yang sering ada kecelakaan, ada yang keserempet, ada yang mobil keserempet juga, karena dari bawah juga kenceng, dari atas juga kenceng. Ini adalah perumahan Bukit Pakar Timur. Ini perumahan Bukit Pakar Timur. Ini juga banyak rumah-rumah para seniman di sini di Bandung Utara. Karena memang bangunannya bangunan yang nilai arsiteknya artistik banget. Tapi jangan dikira sebesar apapun, semegah apapun rumah-rumah di sini, makhluknya juga banyak. Makhluknya Masya Allah ini, karena yaitu hantu, jin, bongkelekan, pokoknya semacam seperti itu. Dia memang kan hidupnya kan di tempat-tempat seperti itu, ya, di pegunungan. Nggak mungkin di tempat-tempat apa, itulah markasnya, itulah pusatnya, ya, tempatnya di gunung. Ini banyak ini gunung-gunung kayak gini nih, rumahnya bagus-bagus. Makanya jangan heran kalau punya rumah di sini akhirnya seperti itu, kayak gitu. Di sini banyak, di sini ini ada tempat, di sini ini tempat-tempat yang betul-betul inilah kayak gitu ya. Nanti kita mulai lihat ke bawah supaya tahu betul posisi lokasi yang katanya lagi viral. Saya tunjukin nih tempat-tempat spot yang makanya saya lagi cari tempat parkirnya yang rada nyaman, tidak usah masuk ke dalam sana tapi kita bisa ini kayak gitu ya.
rumahnya besar-besar di sini. Namun ya seperti itu. Banyak para penunggunya. Selain penunggu security, tentunya adalah para penunggu-penunggu makhluk-makhluknya. Makanya kadang bisa dibilang banyak karyawan-karyawan ada yang sakit secara tiba-tiba, ya. Kemudian dia sakit parah, kemudian tiba-tiba sekian bulan meninggal. Ini namanya restoran Valley, The Valley. Ini masih keluarga dari Valley ini. Ini syabu-syabu. Ya, ini tuh. Ini satu manajemen dengan Valley kalau nggak salah. Dulu ketika anak-anak panti saya diundang ke sini mengadakan syukuran pertama kali, itu juga sama. Ternyata intinya itu untuk mengusir makhluk-makhluk yang ada di sini. Kepada sahabat-sahabat kreatif, jadi ketika kita mau mengusir makhluk halus, jin, hantu dan lain sebagainya, bolehlah, oke lah. Hari itu juga makhluk halusnya, hantunya, jinnya itu mulai mau dia pergi. Tapi beberapa hari kemudian dia akan kembali lagi ke sini, ke tempat semula. Makanya jangan heran ketika si jin, makhluk halusnya itu salah satunya dia betah di tempat itu kayak gitu. Seperti itu, oke? Ini ada tempat nunggu. Itu jam-jam segini aja sudah banyak yang ini. Yang pertama adalah tempat yang di sini dulu nih, di sini dulu. Ketika di depan itu sudah sangat luar biasa kayak gimana. Ini sudah memulai nuhun. Ini ada tempat-tempat yang nanti saya tunjukin cari tempat yang betul-betul ini. Bangunan ada banyak anak-anak kecil ya, sama orang dewasa. Itu banyak, ada penunggunya di sana, penunggu. Karena memang itu memang dari dulu ya, dari dulu ini memang tidak bisa dipungkiri ketika bangunan seperti ini banyak juga penghuninya. Tuh di bawah bangunan itu banyak penghuninya. Karena ini memang sudah di benteng, ini pertahan parkir. Di bawah, paling bawah itu ada ininya sekali. Makanya biasanya adalah kalau saya tengah malam, biasanya pekerjanya itu pasti mendapati makhluk-makhluk yang bisa dibilang kadang mengagetkan. Tiba-tiba kok kenapa saya nyimpen makanan tiba-tiba nggak ada. Saya sudah ngasih minum buat tamunya, disimpan, tiba-tiba airnya nggak ada, habis. Bukan nggak ada, tapi airnya nggak ada, gelasnya masih ada. Seperti itu. Banyak sih kalau seandainya kita mau mapai ya di Bandung Utara ini, aduh masya Allah, karena di tempatnya di gunung, jadi memang seperti itu.
Ini kalau malam ini suka lari ini. Lari ke sini. Nah, di sini nih. Ini ada makhluk-makhluk yang kadang-kadang suka berkumpul, lari ke bawah nih. Lari ke sini, lari ke sini. Bagi sebagian orang yang menganggapnya, oh itu tempat-tempat biasa aja, nggak ada apa-apa. Betul. Tapi aura negatifnya itu terasa sekali. Oke, terima kasih.